Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qa'idatu tasi'ah. Kaidah yang ke-9 fi tariqatil Qur'an fi amril mu'minina wa khitabihim bil ahkam syar'iyyah. Kaidah ke-9 tentang metode Al-Qur'an dalam memerintahkan kaum mukminin dan dalam memerintahkan mereka dengan hukum-hukum syar'i. Qad amara Allah Ta'ala bid-du'ai ila sabilihi billatihi ahsan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan telah memerintahkan kita semua untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Ai bi aqrabi tariqin musilin lil maqsud muhassilin lil matlub. Yaitu dengan cara yang paling mendekati agar tujuan tercapai dan yang diinginkan itu tercapai. Wala syakka anna at-turuq allati salakaha Allahu fi khitabi ibadihi al-mu'minin bil ahkam syar'iyyah hiya ahsanuha wa aqrabuha. Dan tidak diragukan lagi bahwa metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an untuk memerintahkan untuk menyampaikan kepada para hambanya kaum mukminin, menyampaikan hukum-hukum syar'i, hiya ahsanuha wa aqrabuha. Itulah metode yang paling baik dan paling mendekati yang paling bisa mencapai tujuan. Yang paling bisa mencapai tujuan. Fa aktsaru ma yad'uhum ila al-khairi wa yanhahum 'anil syarr bil wasfi alladhi manna 'alaihim bihi wa huwa al-iman. Dan kebanyakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya untuk melakukan kebaikan, dan ketika Allah melarang para hambanya untuk melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan sifat-sifat atau dengan sebuah sifat yang Allah karuniakan kepada mereka, wa huwal iman, dan sifat itu adalah iman. Fayaqulu ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza watruku kadza. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah hal ini atau tinggalkanlah hal ini. Li'anna fi dzalika da'watan lahum min wajhin. Karena pada metode Allah ini ada seruan atau ajakan untuk kaum mukminin min wajhain. Yaitu ada dari dua sisi ajakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin, Allah menyebut dengan menjelaskan atau menyebutkan sifat iman secara sharih. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Maka di sini khitabnya, seruan tersebut, perintah tersebut itu dikhususkan atau disebutkan secara khusus kepada kaum mukminin. Ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu atau menyeru kepada sesuatu atau melarang dari sesuatu. Dan ini tentunya adalah metode terbaik. Karena ini adalah metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Akan tetapi apa rahasia dari khitab ini? Apa rahasia dari seruan ini? Apa hikmah dari seruan ini? Penulis menjelaskan di sini ada dua. Li'anna fi dzalika da'watan lahum min wajhin. Ada ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada dua hal. Ahaduhuma min jihatil hassi 'alal qiyami bilawazimil iman wa syurutihi wa mukammilatihi. Yang pertama adalah seruan kepada mereka dengan menyebutkan sifat iman. Ini adalah seruan dari sisi menyemangati mereka untuk
melakukan apa yang merupakan konsekuensi dari iman, melakukan apa yang merupakan syarat iman, dan melakukan apa yang merupakan penyempurna dari iman. Fakannahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu qumu bima yaqtadihi imanukum min imtithalil awamir wastinabin nawahi wa takhalluq bikulli khuluqin hamid wa tajannub likulli khuluqin radhil. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka seolah-olah Allah berfirman, ya, qumu bima yaqtadihi imanukum. Lakukanlah apa yang menjadi konsekuensi dari iman kalian. Kalau kalian benar-benar beriman, maka lakukanlah apa yang menjadi konsekuensi dari iman kalian tersebut. Yaitu imtithalil awamir, yaitu berupa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, wastinabin nawahi, dan juga berupa menjauhi larangan Allah, wat takhalluqi bikulli khuluqin hamid, dan juga berakhlak dengan akhlak yang baik, wa tajannubi likulli khuluqin radhil, dan menjauhi semua akhlak yang buruk. Fa innal iman al haqiqi hakadza yaqtadi. Ya, karena sesungguhnya iman yang hakiki inilah konsekuensinya dari iman hakiki tersebut. Walihadza ajma'a as-salafu anna al-iman yazidu wa yanqus. Oleh karena itu para salaf, para generasi terdahulu bersepakat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa anna jami'a syara'i'id din adh-dhahirah wal batinah min al-imani wa lawazimihi kama dallat ala hadzal asl al-adillah al-katsira min al-kitabi was sunnah. Ya. Dan bahwa ya, seluruh syariat agama al-zahirah wal batinah, baik yang zahir atau batin, minal iman wa lawazimihi, itu semua adalah bagian dari iman dan konsekuensi dari iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu untuk mengingatkan hal ini. Iman yang hakiki itu adalah ketika seseorang melakukan konsekuensi dari iman tersebut, syarat-syarat dari iman tersebut, penyempurna dari iman tersebut, dan menjauhi pembatal-pembatal keimanan. Ya, dan harus kita ketahui bahwa seluruh perkara agama, baik zahir ataupun batin, semuanya adalah bagian dari iman atau konsekuensi dari iman. Maka ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa kita harus kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Kama dallat ala hadzal asl al-adillatul katsirah, sebagaimana ya prinsip ini atau kaidah ini telah ditunjukkan oleh banyak dalil minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadza ahaduha haitsu yusdirullahu amral mu'minina biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Dan inilah salah satunya, ya, salah satu bahwa semua yang disebutkan di dalam agama itu adalah konsekuensi dari iman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang sedang kita bicarakan ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mendahului ketika sebelum memerintahkan atau melarang kaum mukminin dari sesuatu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini dalil bahwa seluruh apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang itu adalah konsekuensi dari sifat iman yang mereka miliki. Au yu'alliqu fi'la dzalika 'ala al-iman, atau mengaitkan perbuatan tersebut ya terhadap iman, wa annahu la yatimul iman illa bidzalikal madzkur. Atau Allah mengaitkan perbuatan tersebut, perbuatan yang Allah perintahkan tersebut, atau perbuatan menjauhi apa yang Allah larang tersebut, Allah mengkaitkannya dengan iman, ya, dan bahwa iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyebutkan atau kecuali dengan melakukan hal tersebut. Maka di sini ya poin pertama kita mempelajari adalah bahwa seluruh apa yang Allah perintahkan dan seluruh apa yang Allah larang itu adalah syariat agama, itu adalah bagian dari iman, konsekuensi dari iman. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengaku sebagai orang yang beriman tetapi tidak mau kemudian menjalankan Islam secara kafah. yakni semampu kita. Tentunya manusia dipenuhi kesalahan. Kullu bani Adam khata', kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka metode Allah Subhanahu wa taala di sini adalah mengingatkan kita kepada sifat iman. Mengingatkan bahwa konsekuensi iman yang kita miliki itu adalah kita harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Wal wajhu tsani annahu yad'uhum biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza aw itruku kadza aw yu'alliku dzalika bil iman yad'uhum biminnatihi 'alaihim bihadzal minnah allati hiya ajallul minan. Ya. Poin kedua yang terkandung dari firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, yaitu adalah bahwa Allah menyeru mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu, lakukanlah ini atau tinggalkanlah ini, atau mengaitkan perbuatan tersebut dengan iman. Ya, ini berarti Allah menyeru mereka dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, karunia yang Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat iman, karunia yang berupa iman. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diambil atau tidak boleh dianggap biasa. Tidak boleh dianggap ya biasa saja. Kalau kata orang-orang ya take it for granted. Apa itu? Dianggap itu sudah merupakan bagian dari kita dan ya kita tidak mensyukuri hal tersebut. Kita tidak mengapresiasi hal tersebut. Ayyaman manallahu alaihim bil imani qumu bi syukri hadhihi an-ni'mah bi fi'li kadza wa tarki kadza. Yaitu seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah ini Allah hendak mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, itu dengan iman. Qumu bi syukri hadhihi ni'mah. Ya, bersyukurlah atas nikmat ini bifi'li kaza wa tarki kaza, dengan melakukan apa yang Allah perintahkan tersebut atau menjauhi apa yang Allah larang tersebut. Coba lihat. Ini adalah kaidah tafsir yang sangat penting. Setelah kaidah tafsir sebelumnya, 8 kaidah tafsir sebelumnya, ya, kaidah ke-9 ini adalah kaidah yang juga sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, kita bisa menghadirkan 2 makna ini. Pertama, ya, bahwa iman itu memiliki konsekuensi-konsekuensi, dan bahwa di antara konsekuensi iman adalah perbuatan yang Allah perintahkan tersebut yang akan disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu tersebut, atau menjauhi perbuatan yang Allah larang tersebut yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu tersebut. Itu makna pertama. Makna kedua, ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, maka kita bisa menghadirkan ya makna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada nikmat iman. Coba bayangkan, dengan kita mempelajari kaidah tafsir ini, kita mendengarkan Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an tidak hanya sekedar lafaz, tapi juga menghadirkan makna. Tapi juga menghadirkan ya makna-makna ini. Tidak hanya sekedar lafaz. Ini yang Anda tekankan berkali-kali. Tidak boleh kemudian kita mendengarkan Al-Quran hanya sekedar lafaz, atau hanya fokus pada nada, atau dan seterusnya. Demikian pula, ilmu tajwid penting. Tapi kemudian ketika seseorang mendengarkan Al-Quran selalu fokus pada ini makhrajnya. Demikian ya. Itu bagus, tetapi kalau setiap dia mendengarkan Al-Quran selalu fokus pada itu, ini juga salah. Ya, tujuan utama dari Al-Quran adalah untuk dipahami dan ditadabburi maknanya, kemudian diamalkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, yaqulu rahimahullah ahaduhuma min jihatil hathi 'ala al-qiyami bilawazimil imani wa syurutih. Ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, ya, yang pertama adalah bahwa kita harus melakukan konsekuensi dari iman dan syarat-syarat dari iman.
Wathani ayad'uhum biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza watruku kadza aw yu'alliqu dzalika bil iman wa yad'uhum biminnatihi 'alaihim bihadzal minna allati hiya ajallul minan. Wa munadatuhum bi ya ayyuhalladzina amanu li ajli ighra'ihim wa hathihim 'ala an yaf'alu wa anna dzalika min muqtadal iman. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, lakukanlah ini dan atau ya tinggalkanlah ini, atau mengaitkan perbuatan tersebut dengan iman, ya da'awahum biminnatihi 'alaihim bihadzal minnah. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya sedang menyeru mereka dengan menyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan ini adalah nikmat ajallul minan, nikmat yang paling besar, karunia yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman. Dan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu li ajli ighra'ihim hathihim, dalam rangka untuk menyemangati mereka, mendorong mereka, ala ayyaf'alu wa anna dzalika min muqtadal iman, menyemangati mereka dan memotivasi mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan tersebut, dan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk konsekuensi dari iman. Ats-tsani ya ayyuhalladzina amanu isy'arun lahum biminnatillahi 'alaihim bil iman. Ya, ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini adalah ya sekali lagi membuat orang-orang yang mendengarnya merasakan bahwa na'am, mereka mendapatkan iman, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yani hadhihi ni'mah allati an'amtu biha 'alaikum wa hiya al-iman alladzi nadaitukum bihi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan ya nikmat ini adalah iman yang aku seru kalian dengannya. Fal wajhul awwal da'watul lahum ay yutammimu imanahum wa yukammiluhu bisyara'i adh-dhahirah wal batinah. Poin pertama, makna pertama adalah seruan kepada mereka bahwa hendaklah kalian sempurnakan iman kalian. Wa yukammiluhu bisyara'i adh-dhahirah wal batinah, dan ya sempurnakanlah dengan mengerjakan syariat baik yang zahir ataupun yang batin. Baik ibadah badaniyah ataupun qauliyah ataupun qalbiyah. Wal wajhu tsani da'watul lahum ila syukri ni'matil iman bi bayani tafsili hadzal syukr wa huwa al-inqiyadu tammu li amrihi wa nahyihi. Makna yang kedua adalah bahwa ini adalah seruan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat iman, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bagaimana cara bersyukurnya. Allah menjelaskan tafsil hadzal syukr. Allah menjelaskan perincian bagaimana kita harus bersyukur. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dan juga menjelaskan kepada kita bagaimana caranya untuk bersyukur. Dan perinciannya adalah apa yang disebutkan setelah frase ya ayyuhalladzina amanu tersebut. Ya itulah perincian bagaimana cara kita bersyukur. Wa huwa al-inqiyadut tam li amrihi wa nahyihi. Ya, jadi bersyukur itu adalah tunduk secara sempurna kepada perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yad'ul mu'minina ilal khair, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil syarr, dan melarang mereka dari keburukan, bi dzikri atharil khair wa awaqibihi al-hamidah al-ajilah wal ajilah, dengan menyebutkan ya buah dari kebaikan, dengan menyebutkan awaqibihi al-hamidah, konsekuensinya yang baik, kesudahannya yang baik, baik al-ajilah ataupun al-ajilah, baik yang disegerakan di dunia ini ataupun yang disimpan nanti untuk di akhirat. Wa bi dzikri atharis syarr wa awaqibihi al-wakhimah fid dunya wal akhirah, dan dengan menyebutkan ya buah dari keburukan, kesudahan yang buruk akibat melakukan keburukan tersebut, baik itu disegerakan di dunia ataupun di akhirat. Ya, maka ini diantara metode Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memerintahkan kaum mukminin. Ketika Allah hendak memerintahkan kaum mukminin untuk melakukan sesuatu atau melarang mereka dari sesuatu, Allah menyebutkan ya buah dari kebaikan dan buah dari keburukan.
Allah menyebutkan kesudahan yang baik dan kesudahan yang buruk. Ini dalam rangka untuk mengingatkan kita dan memotivasi agar melakukan apa yang Allah perintahkan atau menjauhi apa yang Allah larang tersebut. Wa taratan yad'uhum ila dzalika bidzikri ni'amihi al-mutanawwi'ah wa ala'ihi al-jazilah. Wa anna an-ni'ama taqtadi minhum al-qiyama bi syukriha. Wa syukruha wal qiyam bi huquqil iman. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali, ya, bermacam-macam, wa alaihi aljazilah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali, wa anna ni'ama taqtadi minhum alqiyama bisyukriha, dan bahwa nikmat-nikmat tersebut, ya, hendaknya, harusnya melazimkan mereka untuk bersyukur atasnya, bersyukur atas nikmat tersebut. Wa syukruha wal qiyam, dan mensyukurinya, cara mensyukurinya adalah dengan melakukan apa yang menjadi hak dari iman tersebut, apa yang menjadi konsekuensi dari iman tersebut. Wa taratan yad'uhum ila dzalika bitarghibi wat tarhib, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, menyeru kaum mukminin, ketika Allah memerintahkan mereka atau melarang mereka dari sesuatu, Allah kemudian menyebutkan, ya, targhib wat tarhib, ya, memotivasi dan juga, ya, mengancam. Ini motivasi dan ancaman seimbang di Al-Qur'an. Wa bidzikri ma a'addallahu lil mu'minina at-ta'iina minats tsawab wa ma li ghairihim minal iqab, dan menyebutkan apa yang Allah telah persiapkan untuk kaum mukminin yang taat kepada perintah Allah tersebut, ya, apa yang Allah persiapkan berupa pahala, dan juga apa yang Allah persiapkan kepada selain mereka, selain kaum mukminin, apa yang Allah persiapkan berupa azab. Wa taratan yad'uhum ila dzalika bi dzikri ma lahu minal asma'il husna wa ma lahu minal haqqil 'azim 'ala ibadihi wa anna haqqahu 'alaihim ay yaqumu bi ubudiyatihi zahiran wa batinan wa yata'abbadu lahu wa yad'uhu bi asma'ihil husna wa sifatihil muqaddasah fal ibadatu kulluha ta'zimun wa takbirun lillah wa ijlalun wa ikramun wa tawaddudun ilaihi wa taqarrubun minhu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan, ya, mengajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya, terkadang dengan menyebutkan al-asmaul husna, ya, wa malahu minal haqq al-azim ala ibadi, dan hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan di dalam al-asmaul husna tersebut, yang itu wajib untuk dilakukan oleh para hambanya. Wa anna haqqahu alaihim ay yaqumu bi ubudiyatihi zahiran wa batinan, dan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, atas para hambanya, itu adalah bahwa para hambanya harus melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir ataupun batin. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana manusia satu orang memiliki hak atas orang lain, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas para hambanya. Yakni para hambanya wajib untuk memenuhi hak tersebut. Ya, wajib untuk memenuhi hak tersebut. Sebagaimana kita menyadari bahwa setiap orang memiliki hak masing-masing yang harus kita, ya, junjung tinggi atau kita hormati, begitu, ya. Ada orang namanya kemudian menyebutkan istilah hak asasi. Hak yang paling asasi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Itu hak yang paling asasi. Hak yang paling harus kita junjung tinggi dan harus kita, ya, laksanakan. Hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya adalah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tapi bagaimana kalau hak ini tidak dipenuhi oleh para hambanya? Maka itu adalah kezaliman. Tidak memenuhi hak orang lain adalah zulmun. Naam, kalau kita menyadari hubungan kita muamalah dengan orang lain punya hak atas kita, kita tidak memenuhi hak tersebut, ini zalim atau tidak? Zalim. Dan kalau kita memenuhi hak orang lain, memenuhi semua hak yang ada di sekitar kita, memenuhi semua hak dari orang lain yang ada di sekitar kita, maka ini apa namanya? Ini adil. Ini keadilan. Maka itulah mengapa inna syirka la dzulmun azim. Mengapa kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Karena hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita
hanya ya berhak mengarahkan ibadah itu hanya berhak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak ini tidak dipenuhi, maka itu adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar karena hak tersebut adalah hak yang paling besar. Dan memenuhi hak tersebut adalah keadilan. Ya, itu mengapa kesyirikan itu adalah kezaliman di sini karena hak Allah tidak dipenuhi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hambanya untuk memenuhi hak tersebut. Akan tetapi wajib bagi para hambanya untuk memenuhi hak tersebut. Nah, yang butuh adalah hambanya. Jadi kesyirikan disebut kezaliman bukan karena ketika seseorang misalnya berbuat syirik itu menzalimi Allah. Tidak. Kata zalim itu yang makna dari kata zulm itu adalah lawan dari adil. Makna dari zulm itu adalah lawan dari adil, lawan dari keadilan. Yaitu ketika hak tidak dipenuhi. Ya, adapun ketika kita memahami menzalimi dalam bahasa Indonesia ini berarti menyakiti atau memberikan madarat. Ini ya tidak dengan makna itu kalau kita sedang berbicara ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka dia tidak sedang menzalimi Allah, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Yakni dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Tetapi mengapa kesyirikan disebut kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar? Bukan karena pelaku kesyirikan menzalimi Allah, tidak, akan tetapi karena pelaku kesyirikan tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu wajib untuk dia penuhi. Allah tidak butuh dia untuk memenuhi hak Allah, akan tapi Allah wajibkan bagi dia untuk memenuhi hak Allah. Naam, jangan terbalik-balik ya. Baik. Maka di sini wa yata'abbadu lahu wa yad'uhu bi asma'ihi al-husna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyeru mereka, dan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala ya di sini disebutkan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala adalah mereka beribadah kepada Allah dan mereka menyeru Allah dengan nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifatnya yang terpuji. Fal ibadat kulluha, maka ibadat semuanya itu adalah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ijlalun wa ikramun. Naam, memuliakan dan mengagungkan ya. Ijlal mengagungkan, ikram memuliakan, wa tawaddudun ilaih cinta kepada Allah, wa taqarrubun minhu dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya hak Allah yang wajib untuk kita penuhi. Dan Allah ingatkan kita atas hak ini ketika Allah menyebutkan nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa taratan yad'uhum ila dzalika li ajli ay yattakhidhuhu wahdahu waliyan wa malja'an wa maladzan wa ma'adzan wa mafza'an ilaihi fil umuri kulliha. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka dengan ya menyuruh mereka untuk ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah agar ya mereka itu menjadikan Allah sebagai ya yang dimintai perlindungan, tempat berlindung. Ya, makna dari wali, malja, malaz, ma'az, mafza' ini sama, tempat berlindung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya ya untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ya Tuhan mereka yang mereka memintai perlindungan kepadanya. Jangan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada jin, jangan kepada ya dukun, jangan kepada berhala dan seterusnya. Jangan kepada wali, karena wali tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga manusia yang lemah. Wa inabatan ilahi fi kulli hal, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan para hambanya untuk kembali kepada Allah dalam setiap kondisi. Wa yukhbiruhum anna hadza huwa aslu sa'adatil 'abdi wa salahuhu, aslu sa'adatil 'abdi wa salahi wa falahi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwa berlindung kepada Allah itu adalah aslu sa'adatil 'abdi. Kunci dari ya kebahagiaan hamba dan ya kebaikan perkara hamba, kemaslahatan hamba dan keberuntungan hamba tersebut.
Wa annahu illam yadkhul fi wilayatillahi wa tawallihi al-khas tawallahu aduhu alladhi yuridu lahu syarr wasyaqa. Dan bahwa jika mereka tidak masuk dalam wilayatullah, kalau mereka tidak mau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawallahu aduwuhu, maka ya musuh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendekati mereka. Alladzi yuridu lahu syarr wasyaqa, yang mereka musuh-musuh Allah tersebut menginginkan keburukan dan penderitaan kepada manusia. Siapa musuh Allah? Iblis, syaitan, kufar, musyrikin. Wa yumannihi wa yughirruhu hatta yufawwituhu al-manafi' wal masalih. Mereka kemudian akan ya membuat manusia berharap dengan harapan kosong, yakni ya menjanjikan dengan janji kosong. Ini makna dari yumannihi. Ya. Ini makna dari yumannihi, dan itulah maksimal yang bisa dilakukan oleh mereka. Mereka menjanjikan kebahagiaan, tetapi hanya kebahagiaan dunia, tetapi kemudian penderitaan akhirat. Ini apa? Janji kosong. Kenapa? Karena kebahagiaan di dunia, walaupun itu tampak besar di dunia, tetapi ketika seorang hamba sudah masuk di akhirat, masuk ke siksaan neraka, satu celup saja, semua kebahagiaan dunia tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu celupan penderitaan di neraka tersebut. Itu mengapa janji mereka adalah janji kosong. Wa yughirruhu hatta yufawwitahu al-manafi' wal masalih. Dan syaitan dan iblis, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, mereka akan ya yughirru, akan menggoda manusia hatta yufawwitahu al-manafi' wal masalih, sampai mereka ya tidak bisa mendapatkan maslahat dan manfaat. Dari mana? Manfaat dan maslahat dari mana? Dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqi'uhu fil mahalik. Dan juga musuh-musuh Allah akan ya menjerumuskan mereka kepada ya mahalik, kepada sesuatu yang bisa mencelakakan mereka, yakni kemadaratan di dunia dan kemadaratan di akhirat. Wa hadza kulluhu mabsutun fil Qur'ani bi ibaratin mutanawwi'ah, dan semua ini dijelaskan di Al-Qur'an dengan ya lafaz-lafaz yang berbeda. Wa taratan yuhthum ala dzalik wa yuhadhdhiruhum min at-tashabbuh bi alil ghaflah wal i'rad wal adyan al mubaddalah li alla yalhaqahum min al-lawm ma lahiqa ulaika al-aqwam. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyemangati ya kaum mukminin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadziruhum min at-tashabbuh bi ahli al-ghaflah, dan memperingatkan mereka untuk tidak menyerupai orang-orang yang teledor, orang-orang yang lalai ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad, orang-orang yang berpaling dari menaati Allah. Wal adyanil mubaddalah, dan juga ya larangan untuk bertasabbuh dengan orang-orang penganut agama yang itu telah ya diubah semuanya, mubaddalah, telah diganti, telah dipalsukan. Li'alla yalhaqahu minal laum, supaya ya tidak ada penderitaan yang jatuh kepada mereka ya sebagaimana yang jatuh kepada kaum-kaum terdahulu. Kaqaulihi fatakuna minal khasirin. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sehingga engkau menjadi orang-orang yang merugi. Fatakuna minadz zalimin, sehingga engkau menjadi orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud zalim di sini? Tidak melakukan hak, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud zalim di sini tidak memenuhi hak Allah, yaitu bahwa ibadah hanya berhak diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna zalim di sini yakni menzalimi Allah, yakni memberikan madarat kepada Allah. Allah tidak mendapatkan madarat sama sekali, walaupun semua manusia itu berbuat kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Wala takuna minal ghafilin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Alam ya'ni lil ladzina amanu, bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq,
yaitu hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan yaitu al-haq, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab di zaman-zaman terdahulu, fatala alaihimul amad, sehingga waktu berlalu panjang, faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka kemudian menjadi mati. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka itu orang-orang fasik. Ila ghairi dzalika minal ayat. Taib, kemudian al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10, fit turuqil lati fil Qur'an li da'watil kuffari ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim. Kaidah yang ke-10 tentang metode di Al-Qur'an dalam rangka untuk menyeru kepada orang kafir dengan agama dan keyakinan mereka yang berbeda-beda. Yad'uhum ila ad-dinil islami wal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yasifuhu min mahasini syar'ihi wa dini. Allah menyeru kepada agama Islam dan kepada iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yasifuhu, dengan menyebutkan sifat-sifat, yaitu karakteristik yang itu semuanya positif dari syariat Allah dan agama Allah. Wa ma yadhkuruhu min barahin, ya, min barahini risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga menyebutkan hujjah-hujjah dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahtadiya man qasadahul haqq wal insaf, supaya orang-orang liyahtadiya man qasduhu al haqqu wal insafu, ya, supaya orang-orang yang tujuannya itu mencari kebenaran dan insaf, yaitu ya adil dalam menimbang segala sesuatunya, objektif, ya, supaya mereka mendapat petunjuk. Supaya orang-orang yang seperti ini mendapat petunjuk. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'anid, dan supaya hujjah itu ditegakkan atas orang-orang yang ya mengingkari. Wa hadhi a'zamu tariqin yud'a biha jami'ul mukhalifin lidinil Islam. Ini adalah metode yang paling agung yang Allah menggunakan metode ini untuk menyeru seluruh orang-orang yang menyelisihi agama Islam. Fa inna mahasina dinil Islam wa mahasinan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi wa barahinahu fiha kifayatun tammatun lid-da'wah. Karena karakteristik dari agama Islam, ya, hal-hal positif dari agama Islam dan semuanya positif, ya. Maka dan juga mahasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya itu positif. Wa ayatihi wa barahinahu, dan ayat-ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat hujjah-hujjah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barahin, hujjah-hujjah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi secara sempurna untuk menyeru mereka kepada Islam. Biqat'in nazar an ibtali syubahihim wa ma yahtajuna bihi. Ya. Tanpa ini saja sudah cukup, tanpa kemudian kalau kita lihat di Al-Qur'an juga ada ibtali syubahihim, ibtali, ya, syubahihim. yakni bagaimana Allah membantah syubhat-syubhat mereka dan hujjah-hujjah mereka. Kalau seandainya dakwah kepada orang kafir itu cukup dengan menyebutkan karakteristik Islam, karakteristik Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kerasulan dan hujjah-hujjah tentang, ya, benarnya apa yang disebutkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini saja sudah cukup. Ya, biqat in nazar an ibtali syubahihim wa ma yahtajuna bihi. Ya, walaupun di sana ada juga, ya, bagaimana Allah membantah syubhat mereka, bagaimana Allah membantah hujjah mereka dan seterusnya. Fa innal haqqa idza tadha ulima anna ma khalafahu fa huwa batilun dalal. Karena sesungguhnya al-haq, kebenaran, jika itu sudah jelas bagi seseorang hamba, maka hamba tersebut akan mengetahui, ya, keyakinan yang salah yang menyelisihi al-haq tersebut, dan dia akan menyadari bahwa keyakinan yang salah tersebut adalah batil dan dhalal, batil dan menyimpang. Wa yad'uhum bima yukhawifuhum min akhadhatil umam wa uqubatid dunya wa uqubatil akhirah wa bima fil adyanil batila min anwa'is syurur wal awaqibil khabithah
wa yuhadziruhum min ta'ati ru'asa'i syarr wa du'atin nar wa annahum la budda an tataqatta'a nufusuhum ala ta'atihim hasarat wa annahum yatamannawna an allau ata'ur rasula wa lam yuti'u sadata war ru'asa wa anna mawaddatahum wa sadaqatahum satatabaddalu baghdha'an wa adawatan. Dan Allah menyeru kepada mereka, kepada orang kafir dengan ya ancaman-ancaman yang bisa membuat mereka takut, yaitu ya azab kepada umat-umat terdahulu, hukuman di dunia dan hukuman juga di akhirat. Dan juga hal-hal yang ada di agama-agama yang batil tersebut, hal-hal yang berupa keburukan yang bermacam-macam dan kesudahan yang itu semuanya buruk. Dan Allah memperingatkan kepada mereka agar tidak mentaati ru'asa isyar, ya, para pemimpin atau pentolan-pentolan penyimpangan gitu ya. Wa du'atin nar, dan dai-dai yang menyuruh kepada an-nar, neraka. Dan bahwa mereka ya tidak boleh tidak, kalau seandainya mereka tetap menaati ya pemimpin-pemimpin keburukan tersebut, pioner-pioner keburukan tersebut, dan dai-dai yang mengarah kepada neraka tersebut, kalau mereka tetap melakukan hal tersebut, menaati mereka, maka ya tidak boleh tidak pasti terjadi, ya akan terjadi pada mereka hasarat, ya keburukan, kesedihan, ya penyesalan, wa annahum yatamannawna, dan bahwa mereka akan nanti ya akhirnya nanti akan mereka akan berandai-andai seandainya kami ya menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menaati pioner-pioner keburukan dan pemimpin-pemimpin keburukan tadi. Dan bahwa ya mawaddatahum wa sadaqatahum, cinta mereka kepada pemimpin-pemimpin pioner-pioner penyimpangan tadi dan persahabatan mereka dengan mereka, satatabaddalu baghdha'an wa adawatan, akan berubah menjadi permusuhan dan kebencian, akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Di mana? Di akhirat. Wa yad'uhum aidan binahwi ma yad'ul mu'minina bidzikri alaihi wa ni'amihi wa annal munfarid bil khalqi wa tadbiri wan ni'ami adh-dhahira wal batinah wal ladzi yajibu 'alal ibadi ta'atuhu wa imtithalu amrihi wa sinabu nahyihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan, yakni menyeru kepada orang kafir dengan menyebutkan apa yang seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum mukminin, yaitu menyebutkan karunia Allah, nikmat-nikmat Allah, dan bahwa satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan nikmat zahir ataupun batin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah zat yang wajib bagi mereka untuk mentaatinya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa yaduhum aidan bi syarhi ma fi adyanihim al-batilah wa mahtawan alaihim min al-qubah wal muqaranah bainaha wa bain dinil Islam liyatabayyana wa yattadhiha ma yajibu itharuhu wa ma yata'ayyanu ikhtiyaruhu. Dan Allah menyeru mereka orang kafir dengan menjelaskan apa yang ada dalam agama mereka yang batil. Apa yang terkandung di dalamnya yaitu berupa keburukan, kejelekan, dan Allah membandingkannya dengan agama Islam, supaya jelas bagi mereka apa yang harus mereka pilih dan ya apa yang harus mereka pilih. Itsar, apa yang harus mereka dahulukan dan apa yang harus mereka pilih. Wa yad'uhum billati hiya ahsan, dan Allah menyeru kepada orang kafir dengan cara yang paling baik. Fa idza wasalat bihimul hal ila al-inadi wal mukabarah adh-dhahirah tawa'adahum bil uqubatis sawarim. Ya, Allah menyeru mereka dengan cara yang paling baik, akan tetapi ketika kondisi mereka mencapai ya pengingkaran dan menyombongkan diri ya secara zahir kepada seruan Allah tersebut, maka Allah akan mengancam mereka dengan hukuman-hukuman yang sangat berat, dengan azab-azab yang sangat berat. Wa bayyana lin-nasi tariqatahum allati kanu 'alaiha, dan menjelaskan kepada manusia jalan yang sedang mereka jajaki tersebut, bahwa ini jalan yang akan menuju kepada keburukan dan azab yang keras dari Allah tersebut. Wa annahum lam yukhalifud dina jahlan wa dhalalan, dan bahwa mereka dalam ya posisi ini, dalam kondisi ini, hujjah sudah dijelaskan kepada mereka sudah tidak memiliki kejahilan sama sekali tentang agama. Mereka sudah tahu semua hujjahnya, bahwa mereka tidak menyelisihi seruan
seruan Allah bukan karena ya mereka menyelisih seruan Allah bukan karena kejahilan, bukan karena belum tahu hukumnya. Ya, akan tapi mereka sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmunya, akan tapi mereka tetap berada di jalan ini. Allah ingatkan bahwa mereka sudah tahu, ilmu sudah sampai, hujah sudah sampai kepada mereka. Ya, aulikyami syubhatin aujabat lahumut tawakkuf. Atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahwa sudah tidak ada lagi syubhat atas mereka, sehingga kalau misalnya mereka masih ada syubhat, maka na'am mereka tawakuf, tapi di sini sudah tidak ada syubhat. Wa inna madzalika juhudun wa mukabarah wa inat. Dan bahwa ya hal yang membuat mereka tetap berada di jalan kekufuran tersebut adalah karena pengingkaran mereka, kesombongan mereka, ya, dan inat, ya, kekeras kepalaan mereka. Wa yubayyinu ma'a dzalika al-asbab allati man'adhum min mutaba'atil huda. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal sebab-sebab yang membuat mereka ya tidak mau mengikuti petunjuk. Wa annaha riyasat wa aghrad nafsiyah. Ini penting. Yaitu bahwa sebab-sebab yang menghalangi seseorang, menghalangi mereka dari mengikuti petunjuk itu adalah riyasat, cinta kepemimpinan, wa aghrad nafsiyah, dan kepentingan-kepentingan individu. Wa annahum lamma atharul batila 'ala al-haqqi tubi'a 'ala qulubihim wa khutima 'alaiha wa sadda 'alaihim turuqal huda atau wasudda 'alaihim turuqul huda wa uqubatan lahum 'ala i'radihim. Dan ketika mereka mendahulukan kebatilan daripada al-haq, maka dikunci atas mereka, dikunci hati-hati mereka, wa khutima 'alaiha, ya, dikunci, wa sudda 'alaihim turuqul huda, dan ditutup bagi mereka jalan petunjuk dalam rangka ya memberikan hukuman azab kepada mereka. Ya, memberikan azab kepada mereka atas berpalingnya mereka dari jalan petunjuk tersebut. Ya, ketika masih ada kesempatan bagi mereka untuk ya menapaki jalan petunjuk tersebut. Wa tawallihim lisyaitan. Dan ini dalam rangka azab juga kepada mereka karena mereka lebih berpihak kepada syaitan. Wa takhallihim min wilayatir rahman. Dan karena mereka tidak mau ya berlindung, tidak mau ya beribadah kepada Ar-Rahman. Wa annahu wallahu ma tawallaw li anfusihim. Dan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pertolongan dan perlindungan kepada kaum mukminin, ya sesuatu yang Allah jadikan itu sebagai ya pertolongan dan perlindungan kepada kaum mukminin itu diserahkan kepada mereka untuk diri mereka sendiri. Yani Allah tidak menolong mereka dan tidak melindungi mereka. Ya. Wa hadhil ma'ani al-jazilah mabsutah fil Qur'an fi mawadi' katsirah. Dan makna-makna ini dijelaskan secara panjang lebar di Al-Qur'an di banyak tempat. Fata'ammal wa tadabbaril Qur'an tajiduha wadihatan jaliyah wallahu a'lam. Maka renungkanlah dan tadabburilah Al-Qur'an, maka engkau akan ya menemukan makna-makna ini dengan jelas, ya, wallahu a'lam. Taib. Demikian yang bisa kita bahas di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.